Pertempuran sengit pun berlangsung. Saat terus bertarung melawan penjaga berjubah abu-abu, Yuru perlahan mulai menyadari ada yang janggal. Serangan penjaga itu tampak kuat, tetapi tidak pernah benar-benar mengarah ke titik vitalnya. Selain itu, kekuatannya justru seperti terus meningkat seiring waktu. Biasanya, kekuatan seseorang akan menurun seiring lamanya pertempuran. Tetapi penjaga ini mengapa sebaliknya? Sebelum Yuru sempat memikirkannya lebih jauh, serangan baru kembali datang menderu dari penjaga itu. Menyebalkan sekali, kekuatan penjaga ini sangat kuat. Sementara Yuru terus bertahan, Liu Yin yang sudah kelelahan akhirnya terjatuh lemas ke tanah. Di sampingnya, seekor binatang buas raksasa bertubuh es menatapnya dengan sorot mata penuh iba, seolah merasakan kesedihan tuannya. Sayapnya kemudian terbentang dan menyerbu ke arah penjaga berjubah abu-abu. Puluhan bulu tajam berwarna biru es terlepas dari sayap binatang buas itu, meluncur cepat ke arah penjaga. Di tengah pertarungan, Yuru dan penjaga abu-abu saling beradu telapak tangan. Serangan bulu-bulu es itu tiba pada saat yang bersamaan. Penjaga abu-abu tampaknya tak menganggap ancaman itu serius. Sebuah perisai cahaya berwarna perak segera menyelimuti tubuhnya, menghalangi serangan dari luar. Dalam benaknya, perisai itu seharusnya cukup kuat untuk menahan bulu-bulu es tersebut. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Bulu-bulu itu semakin tajam seiring kecepatannya, bahkan memancarkan hawa dingin yang menusuk. Mereka menembus perisai petir itu dan langsung menghantam tubuh penjaga. Serangan itu membuat es kecil mulai terbentuk di titik-titik yang terkena serangan di tubuh penjaga. Dan pengendalian Dogi menjadi lambat. Yuru yang memperhatikan itu pun tertegun sejenak. Matanya lalu beralih ke arah Xiaoyan. Saat melihat bahwa pemuda itu tengah berada di ambang terobosan penting, Yuru menggigit bibirnya. Sebuah simbol misterius di dahinya perlahan memancarkan cahaya, menandakan munculnya kekuatan kuno. Sepertinya hanya ini satu-satunya cara yang tersisa. Dia menatap ke arah Xiaoyan sambil tersenyum lembut. Xiaoyan, terima kasih karena telah begitu banyak membantu keluarga Yu. Sekarang adalah momen penting untuk terobosanmu. Jadi, biarkan tempat ini aku yang tangani. Kau sudah menjagaku begitu lama. Kini giliran aku melindungimu. Lagi pula, setelah ini aku akan menerima warisan. Pandangan Yuru menyapu sekeliling. Setiap kelompok pertempuran kini memasuki tahap paling sengit. Mereka semua tahu, jika waktu terus berlalu, para penjaga akan pulih sepenuhnya. Dan jika itu terjadi, mereka akan berubah menjadi kekuatan setingkat Dodi bintang 4. Perbedaan antara Dodi bintang 3 dan bintang 4 sangatlah besar. Yuru merapalkan sesuatu dengan pelan. Simbol di dahinya kembali bersinar terang. Sementara tangannya terbuka lebar membentuk formasi unik. Cahaya putih murni memancar dari dahinya, memancarkan aura suci yang menenangkan, seakan berasal dari rembulan di langit. Aura itu terasa kuno dan agung. Penjaga abu-abu yang masih bertarung dengan binatang es itu akhirnya teralihkan oleh kekuatan besar dari Yuru. Cahaya bulan suci, bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan seperti itu? Pupil penjaga itu menyipit. Dia menatap Yuru dengan sorot ketakutan. Sebagai makhluk yang telah hidup lama, dia langsung mengenali simbol di dahi Yuru. Di sisi lain, Liu Yin yang sudah kelelahan juga memperhatikan perubahan pada Yuru. Apa itu? Kenapa tubuh Yuru memiliki kekuatan sekuat itu? Tak jauh dari situ, Raja Naga Emas juga menunjukkan keterkejutan. Cahaya bulan suci. Xiaoyan yang sedang mencoba menerobos juga merasa penasaran. Paman Guru, apa itu cahaya bulan suci? Benua Dodi ini memang menyimpan terlalu banyak misteri, dan satu-satunya yang bisa Xiaoyan tanyai hanyalah Raja Naga Emas. Cahaya bulan suci adalah kekuatan yang konon merupakan peninggalan dari peri bulan. Siapapun yang mewarisinya akan memperoleh kekuatan peninggalan, bahkan bisa mendapat warisan sejati peri bulan. Namun kekuatan seperti itu sangat langka. Untuk benar-benar mendapatkan warisan sejati, bukan hanya mengandalkan hal ini. Nada bicara Raja Naga Emas datar, tapi nada kekaguman terhadap peri bulan tak bisa disembunyikan. Peri bulan? Xiaoyan pun terkejut. Segala sesuatu yang berhubungan dengan gelar peri biasanya bukan sosok biasa, melainkan para puncak, dosian sejati, penguasa kekuatan besar. Namun dia segera menenangkan diri kembali. Saat ini, yang terpenting adalah menerobos ke tingkat Dodi bintang 3 tahap menengah. Sementara itu, tubuh Yuru terus diselimuti oleh cahaya putih yang lembut dan suci. Kekuatan itu begitu murni, seperti bayi baru lahir. Namun para penjaga menyadari, di balik cahaya itu tersembunyi kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan jika mereka berada di puncak kekuatan pun, belum tentu sanggup melawannya. Saat Yuru benar-benar diselimuti cahaya bulan, kekuatannya berubah drastis. Dari sosok lembut dan pendiam,
Dia kini memancarkan kekuatan suci yang dingin dan tak terjamah. Mulutnya sedikit terbuka. Tubuhnya kini bagai dewi rembulan yang turun dari langit. Satu serangan saja. Lalu, tubuh Yuru berubah menjadi cahaya rembulan dan menerobos langsung tubuh penjaga abu-abu. Keparat, penjaga itu memuntahkan darah. Jelas mengalami luka parah. Tubuhnya pun hancur menjadi 3 cahaya. Masing-masing masuk ke dalam tubuh Xiaoyan, Yuru, dan Liu Yin. Ketiganya langsung menyadari bahwa kekuatan ini adalah doji tingkat ilahi. Tapi mereka tidak punya waktu untuk memahaminya lebih jauh. Saat itu juga, semua orang di dalam aula sadar pertempuran di bagian ini telah selesai. Ketika Yuru hampir jatuh ke tanah karena kelelahan setelah mengerahkan kekuatan yang bukan miliknya, sebuah suara lembut terdengar. Biar sisanya aku yang tangani. Sebuah sosok menahan Yuru agar tidak jatuh. Jelas, kekuatan seperti itu akan membawa dampak samping besar bagi penggunanya. Dengan susah payah membuka matanya, Yuru melihat Xiaoyan berdiri di depannya, membawa penggaris berat di punggung dan tubuhnya diselimuti api. Aura kuat pun mulai menyebar dari tubuhnya. Melihat kondisi Yuru yang sudah sangat lemah, Xiaoyan segera membawanya ke tempat yang aman. Di tengah sorot mata terkejut seluruh orang di aula, Xiaoyan menjentikan jarinya, dan puluhan butir pil tiba-tiba muncul, melayang perlahan di udara. Makanlah, itu akan mempercepat pemulihanmu. Jangan pernah menggunakan kekuatan itu lagi di masa depan. Dia tahu benar Yuru telah memaksa diri menggunakan kekuatan yang bukan miliknya demi melindunginya. Sekalipun mereka hanya bertemu dalam waktu singkat, tindakan seperti itu membuat hati Xiaoyan tersentuh. Namun dia tidak berkata banyak. Meski satu penjaga telah ditaklukkan, masih ada 5 lainnya. Sementara itu, dari kejauhan terdengar suara teriakan marah. Wu Huan memekik dengan nada kesal. Xiaoyan, kau bajingan, masih belum datang membantuku. Namun Xiaoyan hanya tersenyum samar. Dia tidak tertarik terlibat dalam urusan Wu Huan, dan bukan pula orang yang akan mudah terseret ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain aula, kelima medan pertempuran lainnya tampak masih berada dalam kondisi genting. Melihat pertempuran Xiaoyan dan Yuru telah usai, para peserta lain pun segera mempersiapkan serangan pamungkas mereka. Di tempat lain, suara ledakan mengguncang udara. Aura kekuatan mengerikan mengalir dari tubuh Wang Zong, lalu terserap perlahan ke dalam pedang hitam raksasa di tangannya. Terimalah seranganku. Dia mengangkat pedang hitam itu tinggi-tinggi, dan seketika pedang tersebut memancarkan aura luar biasa. Bayangan pedang bermunculan di sekelilingnya, berdesir ke arah penjaga seperti badai. Wang Zong berseru keras, "Pedang penghancur jiwa." Itulah bentuk awal dari teknik legendaris manusia dan pedang menyatu. Meski baru memasuki tahap dasar, Wang Zong telah dianggap tak tertandingi dalam kelompok generasi muda. Ledakan bertubi-tubi terdengar, dan penjaga itu memuntahkan darah segar. Dia terpaksa mundur dan kembali ke tangga batu, pertanda kekalahannya. Pertarungan ketiga terjadi di sisi lain. Sun Ming bertempur dengan tubuh berlumuran darah, namun tetap memancarkan kekuatan buas tiada henti. Setiap pukulan dan tendangan dilayangkan tanpa kenal takut, seolah rasa sakit hanya memperkuat keganasannya. Meski penjaga membalas dengan berbagai teknik, Sun Ming tetap menyerbu maju, mengandalkan tubuhnya sendiri sebagai perisai. Akhirnya, tubuh penjaga terguncang hebat. Darah menetes dari sudut bibirnya, dan dia pun mundur ke tangga batu. Dia kalah. Pertempuran keempat melibatkan Yao Mei dan Feng Yi. Yao Mei dengan lincah menghindari semua serangan, memanfaatkan kecepatan dan kelincahan tubuhnya. Setiap celah dibalas dengan serangan balik yang tepat. Sementara itu, Feng Yi yang tidak terlalu kuat dalam pertarungan fisik memanfaatkan kekuatan jiwanya. Serangan jiwa Feng Yi melesat cepat dan langsung menyerang inti kesadaran penjaga. Meski sang penjaga berada di puncak Dodi bintang 3, dia tetap goyah menghadapi kekuatan jiwa sekelas Rana Kaisar. Dalam sekejap, sang penjaga kehilangan fokus. Yao Mei segera memanfaatkan momen itu untuk menyerang dan mengalahkannya. Penjaga keempat pun mundur. Di medan kelima, Wu Huan dan si mayat hidup menghadapi penjaga berelemen api. Mayat hidup yang diselimuti doki hitam berada dalam posisi tidak menguntungkan karena elemen dokinya ditekan habis oleh elemen api lawan. Dia pun mundur dan memilih mendukung Wu Huan dari belakang. Wu Huan melihat tempat lain telah selesai, langsung memusatkan seluruh dokinya dalam satu serangan kuat dan berhasil menjatuhkan sang penjaga. Kini hanya satu penjaga terakhir yang tersisa, yang tampaknya telah memulihkan kekuatannya hingga mendekati level bintang 4 Dodi. Tak heran 100 orang masih kesulitan menekannya. Doki dari berbagai warna mengalir dan menghantam penjaga itu dari segala arah. Namun sang penjaga hanya bisa mengibaskan tangannya, dan semua serangan pecah berantakan. Melihat kondisi itu,
Baisan maju ke depan dan berseru lantang. Semua, dia sudah kelelahan. Kita hanya perlu satu serangan gabungan untuk menumbangkannya. 100 peserta langsung mengumpulkan doki mereka. Aliran energi dari berbagai warna bersatu, membentuk naga raksasa yang meraung hebat lalu menerjang sang penjaga. Ledakan maha dahsyat mengguncang aula. Sang penjaga mundur beberapa langkah, akhirnya ia pun kalah. Dengan kekalahan 6 penjaga, para pemenang menerima cahaya dari tubuh penjaga. Tanda bahwa mereka telah memperoleh teknik do tingkat dewa. Satu persatu, mereka kembali ke tangga batu, lalu menatap sosok berjubah putih yang duduk di hadapan tengkorak raksasa. Sosok berjubah putih berkata datar sambil menatap semua orang. Karena kalian mampu melewati ujian, biarlah warisan besar ini akan menjadi milik generasi muda. Dia perlahan menoleh, tatapan tajamnya menyapu seluruh aula. Sosok berjubah putih menunjuk Xiaoyan. Kau, kemarilah. Dengan satu gerakan tangan, dia menarik Xiaoyan dari kejauhan ke hadapannya. Sosok itu adalah pria muda dengan wajah tampan dan tubuh ramping berbalut jubah putih. Terlalu menawan untuk dipercaya sebagai pria andai tak melihatnya dari dekat. Kemudian, jubah putih itu mengangkat tangan ke arah sudut aula, mencengkram udara kosong. Suaranya dingin dan tajam. Jika kau sudah datang, mengapa masih sembunyi-sembunyi seperti tikus? Dengan satu pukulan, ruang hampa di atas aula pecah, memperlihatkan sosok misterius. Seorang gadis muda mengenakan topi bambu lebar, berdiri di atas teratai biru. Senior memang memiliki mata yang tajam. Begitu suara gadis itu terdengar, sesosok tubuh anggun perlahan-lahan muncul. Dahinya tertutup oleh caping, dan wajahnya disamarkan oleh selai kain tipis. Dia mengenakan jubah longgar berwarna pucat ala Konfusian. Alisnya seindah bulu burung, kulitnya seputih salju, pinggangnya ramping seperti ikatan sutra. Mata yang bersinar itu membawa pesona yang menawan. Sementara tubuhnya memancarkan aura suci yang sangat kuat. Dia bagaikan gadis agung dari dunia lain, membuat dunia seolah kehilangan warnanya karena kehadirannya. Pesona dan kekuatan yang dimilikinya sangatlah luar biasa. Kecantikannya langka, begitu pula auranya. Suasana yang tadinya riuh di aula langsung berubah menjadi senyap. Meski wajahnya bersembunyi di balik cadar dan caping, garis wajahnya yang samar sudah cukup untuk menunjukkan kesempurnaan. Semua orang di dalam ruangan merasa tergoda untuk membuka cadar itu, hanya agar bisa melihat wajah yang mampu membuat bunga-bunga pun layu malu. Xiaoyan menatap gadis itu yang kini berdiri di atas bunga teratai. Dia menarik nafas dalam-dalam. Perempuan yang sangat cantik. Dia mengakui dalam hatinya, di antara semua wanita yang pernah dia temui, bahkan Cailin yang menggoda pun terasa sedikit kalah dibandingkan sosok ini. Siapa sebenarnya wanita itu? Yuru sedikit mengernyitkan alisnya. Ada keraguan dalam tatapannya, bahkan sedikit rasa iri yang tak bisa disembunyikan. Perempuan ini jelas bukan orang biasa, tapi tentang siapa dia sebenarnya, aku pun tak tahu. Suara lain menyela, datang dari arah Baisan. Dia mampu bersembunyi di dalam ruang di bawah hidung pria berbaju putih itu. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Perempuan misterius itu perlahan turun dari udara, mendarat dengan anggun di atas bunga teratai, seolah dia memang bukan berasal dari dunia fana. Namaku Su Suiying. Aku datang ke sini hanya untuk mengambil sedikit darah kaisar. Wu Huan menatap wanita itu dengan sorot mata yang menyala. Sosok seperti ini, mana mungkin seorang pria tak tergoda. Tak kusangka, orang-orang dari benua Tianyun pun tertarik pada barang milik benua Xuanling kami. Suara Su Suiying terdengar tenang. Kebetulan saja. Tatapannya lalu beralih ke arah sosok berbaju putih. Dia berbicara dengan suara ringan namun tegas. Senior telah menjaga tempat ini selama ribuan tahun. Sudah saatnya tugas itu diserahkan kepadaku. Saatnya engkau keluar dan melihat dunia luas ini. Namun pria berbaju putih itu hanya tertawa. Kami menjaga tempat ini ribuan tahun. Kau pikir bisa begitu saja mengambil alih hanya karena kau berkata demikian? Namun, kau memang ada benarnya. Siapapun di sini yang tidak memiliki kekuatan api, sebaiknya segera tinggalkan tempat ini. Mendengar itu, semua tokoh besar di aula termasuk Wu Huan, Feng Yi, dan para jenius dari 7 kota serempak menoleh ke arah Xiaoyan. Mereka semua tahu kekuatan api Xiaoyan sangat kuat. Salah satu di antara mereka tak bisa menyembunyikan amarahnya. Sialan, apa kita harus menyerah sampai di sini? Tak ada yang ingin menyerah. Mereka sudah berada di dalam reruntuhan penuh bahaya, dan kini berada hanya beberapa langkah dari harta terpenting. Mundur di saat seperti ini terasa seperti kegagalan total. Namun,
Ketika beberapa orang dekat maju dan mencoba menerobos menuju kerangka di belakang pria berbaju putih, mereka langsung berubah menjadi kabut darah bahkan sebelum mencapai anak tangga. Jiwa mereka pun tak sempat melarikan diri. Aura dari tubuh pria berbaju putih kini menyelimuti seluruh aula. Kekuatan seorang Dodi bintang 5. Semua orang tercengang, dan dari firasat dalam hati mereka, kekuatannya bahkan mungkin melebihi tingkat itu. Mengingat perbedaan kekuatan antara Dodi bintang 3 dan bintang 4 sudah sangat besar, para jenius kota besar pun tahu bahwa mereka tak punya sedikit pun peluang menang jika berhadapan dengan sosok sekuat ini. Akhirnya, nyawa menjadi lebih penting daripada ambisi. Sebagus apapun harta karun, tak ada artinya jika tak bisa hidup untuk menikmatinya. Apalagi, selama di reruntuhan ini, mereka semua telah memperoleh banyak harta langka. Bahkan beberapa mendapatkan teknik Dao tingkat immortal. Bukan pencapaian kecil, mereka pun terpaksa mundur. Xiaoyan menatap para penjaga yang terluka, serta Su Sueying dan pria berbaju putih. Yuru, hati-hati, aku akan kembali. Begitu semua orang pergi, pria berbaju putih memandangi Su Sueying di atas teratai dan akhirnya membuka mulut. Sekarang, maukah kau memberitahu alasannya? Mengapa kau sampai rela menekan kekuatanmu hanya untuk memasuki reruntuhan ini? Ekspresinya menunjukkan bahwa mereka mungkin saling mengenal di masa lalu. Su Sueying tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya mengangkat tangannya perlahan. Sebuah lencana kusam muncul di telapak tangannya dan meluncur ke arah pria berbaju putih. Begitu lencana itu terlihat, 6 penjaga di bawah tangga langsung memperlihatkan keterkejutan luar biasa di mata mereka. Pria berbaju putih menangkap lencana itu perlahan. Energi panas menyebar ke telapak tangannya dan dia membuka lencana itu. Hanya satu huruf yang tertera, api. Ia menutup matanya perlahan. Dia, bagaimana kabarnya? Dia masih menunggu seseorang. Mata pria itu terbuka lebar, penuh keterkejutan. Benarkah? Suara Su Sueying tetap tenang. Kalau tidak percaya, senior bisa pergi dan melihatnya sendiri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.